ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin membahas tentang cara mengenali bakat anak, di mana pengenalan terhadap bakat anak adalah sesuatu yang sangat penting sekali agar kita itu mendidik anak sesuai dengan arahnya, di mana bakat anak itu haruslah kita perhatikan untuk dikembangkan. Bakat adalah kemampuan luar biasa yang telah ada dalam diri manusia. Bakat merupakan kemampuan terpendam, sehingga sekalipun hanya dengan sedikit usaha dan latihan, maka bakat bisa berkembang dengan cepat dan bisa tersingkap bagi orang yang mengamatinya. Pada saat anak berbakat mendapatkan pembelajaran dan pelatihan yang memadai, dia akan terbantu untuk mengubahnya menjadi kompetensi yang menonjol, dan berikutnya dia bisa mencetak prestasi yang membanggakan. Bakat pada kenyataannya bisa muncul melalui berbagai macam kelebihan pada anggota tubuh manusia. Misalnya, keenceran otak, ketajaman panca indera, kemudian kehalusan perasaan, hingga keterampilan otot dan syaraf. Sehingga ada anak yang bakatnya berupa otak yang jenius. Banyak pula yang bakatnya pada ketajaman matanya di saat mengamati sesuatu. Sedangkan pada anak yang lain didapati bakatnya pada kakinya, berupa kecepatan berlari yang luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Kita memperhatikan bahwa bakat itu bisa kita bagi-bagi beberapa macam. Yang pertama adalah bakat kognitif, di mana bakat kognitif adalah bakat yang terkait dengan otak, di mana bakat jenis ini bertumpu pada kecerdasan otak dengan fungsi berpikirnya. Di antara fungsi otak yang paling menonjol adalah memahami, menghafalkan, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan, berkreasi, dan seterusnya. Bakat otak tersebut diketahui pada saat anak merespon cerita, menjawab pertanyaan, berpendapat, mengambil kesimpulan, dan seterusnya. Seorang pengasuh hendaknya pandai bercerita, bertanya, meminta pendapat, dan memancing kesimpulan dari setiap anak. Contohnya, dia bercerita tentang kesuksesan seorang penemu suatu perangkat. Diceritakan bagaimana prosesnya, kesulitannya, tantangannya, dan ketekunannya, hingga sampai kepada suatu konsep yang brilian. Kemudian bertanyalah dia tentang pemahaman anak terhadap alur cerita yang telah diceritakannya. Kemudian mintalah agar anak berpendapat dan menyimpulkan apa
apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Sehingga dari sini tersingkaplah kecerdasan seorang anak. Berikutnya lagi, jenis bakat yang perlu kita tekuni juga adalah bakat panca indera. Bakat panca indera merupakan kemampuan yang luar biasa yang muncul pada panca indera berupa ketajaman dan kemampuan lain yang melebihi normalnya. Kemunculan dari bakat panca indera bisa otomatis dan bisa pula karena adanya pemicu, baik dibuat atau telah ada di sekitar subjek, di sekitar anak itu sendiri. Dalam menyingkap bakat anak, tentunya kita butuh bagaimana kita itu berkreasi dalam mengadakan pemicu-pemicu yang diharapkan akan mampu memancing munculnya berbagai macam bakat. Di antara pemicu yang dimaksud di dalam pembahasan kita adalah berupa berbagai macam permainan dan perlombaan yang mempertontonkan kemampuan panca indera dan bagaimana kecermatannya dalam bekerja. Contohnya, kita mengadakan cerdas cermat, lomba mengamati suara-suara. Kita perdengarkan suara-suara, kemudian mereka menebaknya. Apa ini suara apa ini? Kemudian lomba kecepatan menangkap objek-objek audiovisual. Kemudian lomba mencium objek-objek berbau. Ini bau apa? Ini bau apa? Kemudian lomba menebak berbagai macam objek dengan ditutup matanya. Sehingga kita lihat di sini bagaimana ketajaman mata, ketajaman telinga, ketajaman apa yang menjadi panca indera berupa kulit, berupa hidung, dan seterusnya. Kemudian, bakat yang ketiga adalah bakat perasaan. Merupakan kemampuan yang luar biasa berupa ketajaman perasaan. Misalnya, seni membaca Al-Quran, merangkai bunga, menata balok, menggambar, melukis, mengedit suara, mengedit foto, mengedit video, dan sebagainya. Dalam memunculkan bakat-bakat tersebut dibutuhkan media dan contoh sebagai pemicu yang akan menyingkap dan mengembangkan bakat. Di antara media dan contoh tersebut misalnya gambar, video, dan cerita yang memaparkan hasil usaha dan prestasi dalam berbagai seni dan kreativitas yang memiliki kaitan dengan perasaan. Di antara pemicu yang akan menyingkap dan mengembangkan bakat-bakat tersebut misalnya praktek seni tilawah Al-Quran, puisi, syair, merangkai bunga, dan seterusnya. Kemudian perlombaan menata balok, menggambar, dan melukis. Kemudian pelatihan dalam hal mengedit suara, mengedit foto, mengedit video, dan sebagainya. Kemudian bakat yang keempat adalah bakat psikomotorik, bakat otot dan syaraf. Bakat otot dan syaraf atau bakat psikomotorik itu berbentuk keterampilan yang luar biasa dalam menggunakan anggota tubuh. Misalnya kerajinan tangan, olahraga, outbound, dan selainnya. Dalam memicu kemunculan bakat-bakat tersebut diperlukan pembelajaran dan praktek yang masif dan intensif dalam membiasakan suatu keterampilan tertentu guna memperlihatkan kelebihan dan ketertarikan seorang anak
dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam pembelajaran, seorang anak mesti menguasai suatu konsep dengan memadai. Dan dalam praktek, seorang anak mesti mendapatkan kesempatan yang memadai untuk dia berpraktek. Di antara pembelajaran dan praktek yang bisa mempercepat proses dalam menyingkap bakat psikomotorik atau bakat otot dan syaraf, misalnya pembelajaran konsep dan praktek memasak, menjahit, memperbaiki sepeda, bermain sepak bola, memanjat ketinggian, dan seterusnya. Sehingga dengan pembahasan ini, diharapkan kita ini punya kemampuan, punya kesiapan untuk mengenali bakat anak dan mengembangkannya. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.